Kak Opi ya. Oke. Saya mau tanya nih, awal pertamanya Mbak Opi itu didiagnosa kanker itu boleh nggak diceritain gitu? Iya, awal mulanya Mhm. waktu bulan puasa tahun lalu ya, tahun 2019 itu saya awal bulan puasa tuh hari pertama itu saya lagi haid. Memang jadwal haid saya itu Mhm. biasanya juga saya haid itu 8 hari. Dan memang 8 Mhm. hari itu saya selesai, saya bersih. Hari ke-9-nya itu saya puasa. Hari ke-10 saya puasa, tapi sore hari tiba-tiba ada keluar cairan warnanya merah tapi bening, bening betul, merah tapi bening gitu. Habis itu apa ya ini gitu ya, mungkin belum bersih kali ya haidnya gitu ya. Habis itu baru uh, ke-11 harinya saya puasa lagi, ke hari ke-12 saya keluar lagi sama seperti itu. Kemudian karena saya nih masa sih sayang gitu ya enggak puasa ini loh bulan yang dinantikan gitu ya. Akhirnya saya konsul sama dokter di Rumah Sakit Abadi dan dibilang dokter itu ya sudah Pi, kita periksa aja kamu ke sini gitu. Jadi pas ke hari ke-13-nya, hari Jumat waktu itu saya langsung datangin dokter, kemudian bilang dokter kita periksa dan hasil USG-nya itu ada penebalan dinding rahim. Inilah Pi penyebabnya bilang ya, penyebabnya kalau seandainya keluar lagi darah gitu kan, ini sebaiknya dikuret. Ada hasil labnya nggak Mbak yang waktu itu ini? Belum itu karena kan belum masih USG biasa ya. Kemudian USG biasa. habis itu dokter itu nggak puas dengan hasil itu, Pi kita periksa dalam ya bilang gitu. Jadi akhirnya kami periksa dalam dan kaget, betapa kagetnya dokter, ternyata ada tumor yang jatuh atau tumor yang dilahirkan kalau bahasa ininya. Jadi kaget saya kan, loh kok ada tumor gitu kan. Cuman bilang dokter nggak usah takut sih, biasanya kalau tumor yang jatuh ini itu biasanya tumor jinak. Jadi Ya, enggak belum usah tentu takut. kanker. Ya, Nah, kalau tumor belum belum tentu tentu kanker ya. kanker. Ya, Betul. karena tumor itu belum tentu kanker. Jadi Betul. saya masih berharap bahwa itu adalah tumor gitu ya, bukan kanker. Ya. Akhirnya hari Selasa, kalau hari Rabu saya ikut operasi pengangkatan tumor itu. Pengangkatan tumor tadi ya Mbak ya. Iya. Itu sebelumnya nggak ada, maksudnya sakit itu nggak ada ya Mbak? Kalau Mbak Opi Nggak ada. cuman keluar cairan itu aja ya? Iya. Saya nggak ada rasa Oke. sakit apa-apa. Kemudian Mbak setelah dioperasi bagaimana? Setelah saya operasi, baru hasil operasi itu, hasil pengangkatan itu di PA di Restu Ibu. Nah, terus baru karena saya ini dikatakan dokter tuh ini kemungkinan tidak mungkin ganas gitu ya. Jadi ya perasaan aman aja gitu. Iya. Tidak berharap, tidak memikirkan bahwa itu kanker gitu. Iya, jangan sampai lah kita berpikirnya Iya, seperti jangan itu sampai ya. gitu. Karena kan itu gimana gitu kalau kita nih tumor aja takut. Apalagi kalau kanker. Saya dengar gaya hidupnya Mbak Opi itu sehat loh, istilahnya benar-benar aktif gitu loh, ya kan? Iya. Itu yang bikin heran. Jadi setelah diperiksa itu, proses diperiksa itu, dan itu hasilnya belum ada ya Mbak ya? Itu kan di PA ya? Itu Mbak Opi, apa yang Mbak Opi lakukan gitu? Dari dokter ada obat lain atau masih nunggu hasilnya itu lagi atau bagaimana? Nggak ada obat apa-apa. Kemudian ada hasilnya tanggal 15 kami ambil. Nah, di situ baru kita dapat apa ya, kalau itu ngelihat sesuatu yang sangat mengerikan. Setiap habis buka itu ternyata hasilnya yang di Restu Ibu ternyata kanker. Cuman saat itu saya tidak tahu bahwa itu kanker ganas. Maksudnya ini hasilnya ya, ini ada hasilnya ya. Ya. Jadi ini disampaikan kalau ini sudah kanker, cuman belum tahu itu kankernya itu tipe apa gitu ya, ganas atau tidak gitu ya? Iya, nggak tahu itu ganas atau enggaknya. Jadi
dan itu pun kanker itu saya tidak tahu bahwa itu kanker, kan ada kata-kata di belakangnya tuh porfi apa gitu ya. Saya tidak tahu kalau itu adalah jenis kanker yang ganas. Jadi saya WA hasilnya ke dokter di Abadi, kemudian saya disuruh datang secepatnya ke. Nah, dari dokter dikatakan kalau Opi harus cepat-cepat ke rumah sakit AWS karena di situ ada dokternya, dokter khusus untuk kanker kandungan. Kanker ya. Iya, untuk kandungan. Jadi dokter bilang sudah Pi, nggak usah ini, kamu harus terima, kamu pokoknya ikutin apa kata dokter, ikutin medis. Kalau seandainya harus operasi diangkat rahim, ikutin aja. Jadi saya berpikir dari situ, ya sudah, mungkin karena saya sudah punya anak juga, sudah ada gitu ya. Jadi ya sudah, angkat rahim aja gitu. Jadi di dalam pikiran itu hal simpel, angkat rahim. Tidak ada memikirkan bahwa saya harus ikut kemo atau bagaimana. Yang pasti itu berpikir bahwa bahwa itu kankernya itu sudah jatuh, ya maksud itu jatuhnya itu di saat operasi itu. Jadi tidak pernah berpikir bahwa saya ada kanker gitu kan. Jadi berharap bahwa seandainya itu tidak ganas gitu. Ya, kan belum tahu juga ya waktu itu ya Mbak ya? Ya, belum tahu. Yang tahunya bahwa itu kanker dan bilang dokter, angkat Pi, secepatnya angkat. Jadi dalam pikiran tuh ya diangkat. Jadi Mbak Opi ketika dokter menyampaikan untuk diangkat itu sudah habis itu setelah itu dischedulekan untuk angkat rahim atau belum? Waktu itu saya ke AWS ya, ke AWS, pemeriksaan dulu WSG, pemeriksaan biasa, ronsen paru-paru, kemudian sel darah. Kalau di darah saya bagus, kemudian di paru-paru juga bagus, tidak ada metastase apapun. Kemudian yang di USG, cuman di USG ini kan tulisannya itu tulisan tangan dokter ya, tulisan tangan dokter. Jadi saya tidak tahu apa isi dari tulisan dokter itu. Cuman saya tahu bahwa bilang dokter radiologi itu bahwa Ibu secepatnya aja deh diobatin ini kankernya gitu. Tapi dia tidak menjelaskan bahwa sebenarnya ada sudah di hati gitu. Nah, itu tidak menjelaskan. Kemudian karena waktu itu dokternya hari Rabu itu enggak ada, jadi itu hari Senin saya balik lagi, ternyata dokternya juga ada pertemuan, jadi saya diundur lagi hari Rabu. Jadi saya saat hari Rabu itu saya ketemu dokter Adriansahnya, dan dokter Adriansah tidak melihat dulu hasil WSG, dia langsung WSG sendiri, terus kemudian periksa dalam. Oh ini Bu, ini Ibu kanker, bilangnya tuh, tapi baru stadium 1 deh katanya gitu. Itu dokter bilang, karena dia bilang ada gejala atau apa, saya tidak ada gejala, cuma hanya ada tumor aja itu, kemudian sudah diangkat. Oh ini baru 1 deh bilangnya gitu kan. Kemudian setelah itu kami balik ngobrol gitu kan di meja itu, enggak lagi di tempat pemeriksaan, ngobrol. Kemudian dari situ dokter cerita, kok ini ya, Ibu betul-betul tidak ada keluhan, tidak ada sama sekali, tidak ada. Hanya kondisi itu Mbak aja Opi keluhan juga saya. sehat ya waktu Ya, itu kondisi itu juga saya sehat. Ya tidak ada yang namanya ngedrop atau apa, karena dalam mindset saya waktu ketemu sama dokter di Abadi, angkat aja Pi gitu kan. Jadi tidak ada memikirkan yang lain gitu kan. Jadi dengan angkat selesai gitu kan, pikirannya begitu. Nah, jadi bilang dokter, ini loh Bu, bilangnya saya mau mengatakan, kok bisanya sih? Saya tadi saya tadi mencari di hati gitu kan. Ini loh Bu, Ibu sudah ada di hati. Udah penyebaran di hati. Jadi yang saya bingungkan itu kok bisa gitu ya. Cuman hasil WSG dari radiologi aja bahwa saya sudah di hati. Kemudian kata dokter, kalau seandainya ini ada di hati, tapi saya belum bisa memastikan karena karena masih samar gitu, masa enggak mungkin gitu kan. Saya aja meraba baru melihat kondisi Mbak Opi juga sehat gitu kan. Kemudian dia meriksa juga bahwa saya kira itu stadium 1 deh gitu.
stadium awal dan tidak mungkin itu sampai ke hati. Kemudian dokter menyarankan saya untuk scan abdomen ya, foto foto perut gitu ya, perut di ya. perut gitu. Jadi di situ, tapi kata dokter karena ini, nah saya juga baru dikasih tahu bahwa ini adalah jenis yang paling ganas kankernya, yang jadi sebentar aja bisa menyebar gitu. Jadi ini harus dipoto perut. Jadi habis itu, jadi kalau seandainya pakai BPJS, itu mungkin 2 bulan kemudian dan 2 bulan kemudian mungkin saya sudah meninggal gitu kan. Jadi akhirnya bilang dokter, putuskan Pak sama suami saya bahwa foto dengan biaya sendiri gitu. Jadi akhirnya kami ke biaya foto sendiri aja karena ngelihat dari jenis kankernya yang memang berbahaya gitu, yang paling ganas. Oke, Mbak, boleh tanya Mbak, responnya Mbak Opi ya, kan Mbak Opi ini kan tanpa gejala ya, dan badan fisiknya Mbak Opi juga sehat aja gitu saat itu gitu. Terus tiba-tiba dokter itu menyampaikan kalau itu termasuk kanker dan ganas itu. Responnya dari Mbak Opi dan keluarga itu bagaimana ketika mendengar keterangan dari dokter itu? Padahal tapi itu laporan PA-nya belum keluar ya? Laporan PA sudah, tapi scan fotonya itu belum ada. Belum ada ya? Jadi sedih ya Mbak Mike, saya itu kayaknya enggak mungkin deh, kok saya gitu ya, kok saya yang Allah kasihkan gitu kan, kok sampai ke hati gitu kan. Jadi ya Allah, jadi saya ini cuma sebentar lagi ini gitu kan di dunia ini gitu kan, kok begitu cepat gitu, nah kan kok bisa gitu. Jadi dari rumah tuh dari rumah sakit itu saya diam terus kan. Jadi karena suami itu yang mendengar, sabar ya Bun ya, tapi suami juga mungkin sakit gitu ya, kok bisa istriku gitu kan. Sampai di mobil itu anak-anak ngomong, Bun apa hasilnya, Bun apa hasilnya. Jadi bilang ayah nggak usah tanya Bunda nak gitu ya, karena nanti Bunda sedih gitu kan. Jadi dari perjalanan itu saya nangis gitu ya. Jadi sepanjang jalan saya nangis, terus saya telepon kakak saya. Kakak saya WA karena saya bilang Opi sudah ke hati gitu kan. Tapi saya tidak mau nerima telepon dari siapapun, saya tidak mau gitu ya. Sampai saya ke rumah, datang kakak saya tuh bilang, tapi ini cuman nanti kan periksa lagi gitu kan, nanti ada diperiksa lagi foto perut gitu kan, nanti hasilnya enggak begini kok bilangnya tuh. Enggak, itu dokter aja masih bilang kemungkinan ini gitu kan. Habis itu saya bilang itu, tolong teh sama adik saya teh Diana, tolong Neng gitu kan, enggak usah nyabarin saya gitu kan. Tolong enggak boleh ada yang ngomong apapun, saya mau nangis gitu kan. Biarkan saya nangis gitu kan. Jadi saya nangis dari mulai habis maghrib itu, habis sholat itu, saya nangis sampai jam 10 malam itu saya nangis. Ya saya bilang, kalian boleh mau ngelihat saya nangis, boleh gitu kan. Tapi saya mau nangis sampai saya puas dengan saya tangisan saya gitu kan. Jadi saya nangis sampai jam 10 malam itu. Jadi saya bilang biar saya puas, saya nangis dulu. Jadi biar nanti selesai saya puas, insya Allah saya akan nerima apa adanya gitu kan. Hasil dari nanti foto itu saya akan dapat gitu kan, saya pasti nerima gitu. Tolong jangan ada yang ada cerita apapun, jangan ngebilangin bahwa nanti hasil itu bagus, memberi harapan, saya tidak mau ada harapan. Saya mau kepastian, apapun nanti hasil dari scan nanti itu saya harus terima. Jadi saat itu saya menangis sampai jam 10 malam, menguatkan diri ya, karena bilang dokter itu adalah itu adalah takdir saya. Itu adalah takdir saya harus terima gitu kan. Jadi itu saya hari Rabu itu nangis sampai jam 10 malam. Dari situ orang-orang besoknya itu orang-orang datang, saya sudah tidak ada air mata lagi. Saya sudah cukup menangis gitu. Itu.
Saya merinding loh Mbak. Saya ikut terharu gitu karena kebayang gitu. Saya sendiri juga istilahnya dulu juga pernah mengalami itu, tapi saya belum ini sama Mbak Opi seperti Mbak Opi gitu. Stadiumnya masih awal gitu. Jadi saya paham banget gitu loh. Mbak Opi sampai bercerita seperti itu, saya juga sampai terharu gitu loh. Tapi saya kagum banget apa yang Mbak Opi tadi lakukan itu kayak melepaskan seperti itu dan apa ya, mempersiapkan itu benar-benar luar biasa caranya Mbak Opi untuk merespon itu gitu loh. Ketika di apa mendengar diagnosa seperti itu dan keluarga juga support ya Mbak Opi ya. Keluarga juga support banget ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya pengen tanya setelah Mbak Opi tadi kan sudah mempersiapkan, jadi ketika nanti ada apa-apa atau ada tindakan apa, Mbak Opi siap. Nah, Mbak Opi itu ketika itu apa tindakan yang Mbak Opi lakukan selanjutnya setelah tahu kalau oh ini saya seperti ini saya menderita ini. Jadi Mbak Opi mengambil tindakan seperti apa? Ya. Ketika tahu kalau itu kanker ganas. Ya, saya waktu tahu bahwa saya sudah ke hati, itu belum saya tahu stadium 4 ya. Ada ini ya Mbak ya, ada ini hasil labnya ini ya Mbak ya. Ya, ini yang itu menyatakan hasil. Ya, itu bahwa metastasis ke hati ya. Iya, hari Jumat saya scan, hari Senin itu keluar hasilnya. Dan hasilnya itu bahwa ada penyebaran di hati, kemudian menuju ginjal dan stadium 4B, ya, dengan jenis kanker yang paling ganas. Gitu. Ya, tapi waktu saat itu karena saya sudah, walaupun saya sudah menguatkan diri, tetap aja saya meneteskan air mata dan kemudian waktu itu saya temuin dokter, saya bilang dok, saya sudah tahu karena saya sudah baca. Jadi apa selanjutnya saya gitu kan, tunggu bilang dokter, tunggu, saya harus baca dulu bapak. Dokter nggak usah baca deh, nggak usah ngelamun kayak gitu. Saya bilang dokter, saya mau cari kata-kata terindah untuk mengatakan hasil dari lab ini gitu ya, bilang dokter. Ya sudah, jadi bilang dokter bahwa saya ada ya kanker stadium 4B, sudah menyebar di hati, kemudian sudah diproses di ginjal gitu. Jadi bilang dokter, ini mau ndak mau harus kemo, bukan operasi langsung. Karena kita harus selamatkan hati dulu. Karena hati itu tidak ada obatnya kecuali transplantasi hati. Kalau transplantasi hati itu mahal, oke lah uang ibu punya, bilang gitu. Tapi kalau uang ibu punya, belum tentu ada yang donor. Oke lah yang donor ada gitu kan. Tapi belum tentu. Belum tentu cocok ya Mbak ya? Cocok, ya. Oke lah cocok bilangnya tuh. Belum tentu dioperasi nanti berhasil. Oke lah berhasil bilangnya. Tapi apakah hati itu bisa hidup bersama Mbak Opi gitu kan, bersama Ibu Opi gitu kan. Jadi ya sudah terbayang sama saya tuh gimana ya. Jadi bilang dokter tuh kalau begitu, jadi apa dok harus saya lakukan gitu kan. Ibu harus ikutin kemoterapi, dan ini obat kemoterapinya karena ibu stadium 4B, maka kemoterapinya adalah yang paling tinggi, dan ibu nanti akan kena efek samping seperti ini, bilangnya tuh tubuh lemas, pokoknya yang terjelek aja ya diceritain sama dokter, dan itu selama 6 kali. Kalau seandainya dalam 6 kali itu ibu, orang banyak nih bilang, pas hari pertama ya kayak ibu begini, bilang gitu kan, siap, tapi 1, 2, kemo ketiga sudah nggak mampu. Karena dengan kondisi tubuh yang sangat kesakitan, kemudian habis kesakitan harus kemo lagi, sakit lagi, itu nggak akan tahan ibu seperti itu gitu kan. Tapi saya bukan merendahkan semangat ibu bilang gitu ya, tapi saya mengatakan yang sebenarnya orang-orang seperti itu. Setelah kemo satu kedua berhasil, tapi ketiga orang-orang sudah nggak tahan akhirnya, karena karena rusak dampaknya tubuh. Dampak dari kemo itu luar biasa ya. Iya. Jadi saya sudah gitu, saya komitmen sama dokter, ya dok, saya siap. Kemudian dokter juga menguatkan bahwa ibu tolong jangan jauhin pencipta kita gitu kan, mintalah sama pencipta ibu. Karena semua balik lagi ke pencipta ya. Jadi betul sekali itu. Dan juga
ya akhirnya ya saya pulang ke, sebenarnya sih saya pulang ke rumah itu saya sudah mencari. Sebenarnya sebelumnya saya sudah mencari referensi ya. Karena saya ini efek kemo, saya membayangkan bahwa saya itu akan mendapatkan racun ya, ceritanya kalau kemo itu racun ya. Betul. Saya akan mendapatkan racun yang sangat kuat terus merusak tubuh saya. Saya harus kuat dan saya harus cepat pulih kembali gitu kan. Saya enggak mau sakit. Saya pikirannya gitu. Saya enggak mau sakit, saya harus sehat gitu ya. Kemudian akhirnya saya cari literatur karena dulu pernah saya pernah dikenalkan dengan alpha meta ya. Saya pernah dikenalkan dengan alpha meta, dengan alpha spin gitu kan. Tapi saat itu alpha spin, tapi saat itu saya tidak, karena saya lagi sehat. Saya dikenalkan, bahkan saya ditawarin tuh, saya menolak karena bilang saya ya dipikirkan saya kan lagi nggak sakit gitu kan, saya lagi sehat. Tapi saat saya terpuruk itu saya pikirkan tuh waktu saya sakit toh, waktu saya dikatakan bahwa saya sudah ke hati, itu waktu saya terpuruk itu saya mencari tahu di mana saya mendapatkan ini dari mana. Akhirnya saya buka YouTube tentang bagaimana habis kemo itu seperti apa. Terus dampak kemo gitu ya. Terus ada yang sampai drop nggak bisa apa-apa, tapi tertolonglah sama yang alpha spin ya, yang bilangnya kuantum itu. Jadi saya berpikir itu saya harus beli gitu kan, saya nggak mau tubuh saya rusak, saya nggak mau sakit gitu kan. Baru saya cerita sama suami, ya terserah aja kalau memang Bunda percaya, kita rezeki dari mana aja gitu kan. Walaupun saat itu saya Mbak Mike terus terang saya nggak punya uang. Saya dengar sampai saya nggak punya tabungan, saya nggak ya. punya tabungan loh Mbak Mike. Tapi suami saya juga ngelihat saya. Sebenarnya suami saya juga kayaknya ada hal yang nggak mungkin gitu ya. Hal yang nggak mungkin bagi yang beginian itu, yang begini itu hal yang nggak mungkin gitu ya. Jadi tapi ngelihat dari saya, semangat saya pengen saya sembuh dan nggak mau suami saya kesakitan, ya sudah Bun, kita cari solusinya gitu kan. Tapi dari mana dapat yang begini gitu kan. Jadi berpikir, aduh saya cari ke sana ke sini. Maksudnya bukan saya pergi sana sini, tapi saya buka literatur, saya buka YouTube, saya buka cari gitu kan. Itu Dan akhirnya kemo ya, sebelum kemo ya Mbak ya. Sebelum kemo, ya. Jadi habis itu baru saya ditelepon, tiba-tiba ada telepon tuh berdering. Jadi, halo, assalamualaikum, Mbak Opi, saya Mbak Tiwi. Mbak Opi, sudah pernah dengar nggak tentang alpha meta? Saya tanpa pikir panjang lagi, Mbak Tiwi, saya serang. Saya tahu Mbak Tiwi, saya bilang. Saya tahu tentang semua itu. Saya sudah baca. Tolong Mbak Tiwi, kenalkan saya dengan aprennya Mbak Tiwi. Datangkan, bilang saya tuh, kasih saya dan suami saya penjelasan tentang penggunaan itu gitu. Cuman sayang waktu itu waktu saya sedih-sedihnya itu Mbak Putri masih ada di Singapura ya kalau nggak salah itu. Ya, jadi saya menunggu. Yang mendampingi Mbak Putri ya, yang mendampingi Mbak Putri. Saya dulu Mbak Putri. Lewat Mbak Tiwi ya. Lewat Mbak Tiwi ya. Jadi yaitu akhirnya saya harus bilang suami saya, ya sudah. Tapi dah ini loh ya, saya itu sebelumnya itu mau menjual bukan tanah ya, tapi rumah kos-kosan ya, rumah sewaan ya. Nah, itu tuh susah betul saya menjualnya. Tapi tiba-tiba ketika saya sakit kok ada yang membeli gitu. Jadi akhirnya ya kami putuskan untuk membeli itu. Gitu Mbak Putri. Mbak Mike. Iya, perjuangannya luar biasa. Mbak Opi, ini ada yang saya mau tanyakan nih. Kalau kita lihat dari Mbak Opi kan semangatnya, tapi orang-orang di luar sana kan ada begitu kena begini, udah pasrah-pasrah aja kan. Tapi kalau saya lihat Mbak Opi ini berusaha mencari solusi. Positif banget dia. Orangnya semangat, positif. Nah terus kok bisa begitu yakin dan percaya bahwa kok mencari yang alpha spin ini, informasinya itu seperti apa gitu loh, kok bisa begitu yakin? Iya. Yang sebenarnya Opi yakin maksudnya gitu.
Iya. Sebenarnya kan saya kan orang medis ya. Jadi saya berpikir itu saya harus ikutin medis karena ini penyakit medis. Walaupun walaupun banyak di luaran itu banyak yang ngomong Mbak Opi kayaknya nggak mungkin deh Mbak Opi kanker. Kayaknya dia kiriman orang gitu kan. Ya, karena Mbak Opi sehat. Iya, ya karena kan? saya sehat. Tiba-tiba stadium 4 gitu kan. Ini kayaknya kiriman orang deh. Mbak Opi kita ke tabib ini aja. Kita ke Jakarta ya atau ke Cianjur juga ada saya dibilangin. Kita ke Cianjur aja. Di situ ada tabib yang memang bagus tabibnya bilangnya tuh kita ke situ gitu kan. Saya bilang bukannya saya enggak mau nyaranin orang gitu ya kan. Terima kasih sarannya. Cuman saya ini kan yang saya orang medis dan ini adalah penyakit medis. Otomatis saya harus kembali ke medis gitu kan. Nah, ya, jadi saya saya tidak mendengarkan omongan orang-orang bahwa ini harus ke sini. Bahkan orang terdekat saya pun bilang, "Pi, nggak usah gin kemo," gitu kan. Kemo tuh sakit bilangnya tuh. Kamu karena rusak efeknya badan. luar biasa. Iya, betul. kamu jangan kemo bilangnya tuh. Masih ada jalan lain gitu kan. Masih ada jalan lain, nggak usah kemo. Jadi saya pikir enggak, saya harus kemo, saya akan ikutin apapun yang akan terjadi nanti, tetapi saya tidak mau diri saya sakit gitu kan. Jadi kenapa saya yakin dengan Alpha-Spin bisa menolong saya, Alpha Meta bisa menolong saya, kan saya sudah share duluan, sudah cari-cari literatur di mana kan, kemudian karena saya memang sudah dikenalkan dulunya, sebelumnya 2 tahun yang lalu saya sudah dikenalkan, jadi cuman saya menolak karena merasa belum butuh waktu itu ya kan, masih saat belum itu butuh. saya tidak butuh. Iya, betul sekali. Saya tidak butuh waktu itu. Mbak Opi, jadi sebelum itu Mbak Opi ini ya mencari tahu tentang pengobatan metode lain gitu ya, yaitu sebenarnya itu bukan tadi, pengobatan Mbak Mika, sebenarnya bukan pengobatan inilah ya, tapi membantu penyembuhan. Oke. Iya, kalau prinsip saya seperti itu, prinsip saya ini bukan obat. Ini bukan obat, tetapi yang saya pakai ini adalah membantu penyembuhan gitu. Karena ya itu, saya berpikirnya itu bahwa saya harus medis dan saya harus memberikan nutrisi tubuh saya yang baik gitu kan. Karena saya tahu maaf saya karena yang saya pernah tahu itu saya pernah baca bahwa Alpha Meta ini adalah untuk makanan sel ya kalau nggak salah. Memberi nutrisi ya kayaknya. Memberi nutrisi untuk sel. Jadi karena kemo itu membunuh semua sel yang bukan baik. cuma sel kanker tapi sel yang sehat juga ikut terbunuh. Sel baik lah. Jadi efeknya tuh drop segala macam karena banyak sel juga yang rusak ya. Iya. Betul sekali itu. Jadi saya tidak berpikir panjang, saya pokoknya harus beli. Saya harus beli gitu. Jadi bilang suami saya, ya sudah kita beli gitu kan. Walaupun mau bagaimanapun caranya itu harus ada. Dan suami saya ngikutin saya aja gitu, ngikutin saya. Karena ngelihat saya semangatnya, mungkin dia ngelihat saya enggak, kasihan lah kalau istri saya menderita gitu kan. Iya, iya. Jadi suami saya itu iya aja. Oke. Mbak Opi, saya boleh tanya nggak? Itu tadi kan ini ya dokter dan menyarankan untuk kemo ya. Terus Mbak Opi kan sebelumnya sudah pernah dikenalkan dengan namanya Alpha Meta dan Alpha-Spin itu. Itu kan di luar medis ya Mbak Opi ya. Iya. Dari dokter itu ini apa Mbak Opi itu konsul nggak sebelumnya ke dokter gitu loh. Mbak Opi itu mau setelah di antara barengan gitu, jadi kemo tapi dibarengin dengan konsumsi seperti itu, jadi kayak apa Spin sama Alpha Meta tadi, dan respon dari dokter tuh apa Mbak Opi? Kenapa saya konsulkan sama dokter ya? Karena anak-anak saya langsung protektif ya, langsung, bunda nggak boleh ini, bunda nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan, bunda harus minum ini, harus makan ini gitu kan. Jadi akhirnya saya konsul dulu sebelumnya tuh saya sama dokter ya, dok boleh nggak saya foto tapi saya lewat WA aja waktu itu, saya foto, dok bolehlah saya minum ini gitu kan untuk makanan sel saya. Selama saya nanti kemo bilang, oh boleh Bu, bilangnya itu nggak apa-apa, itu aman aja bilang gitu kan, boleh pakai aja itu bilang dokter. Jadi akhirnya ya
tambah yakinlah saya kalau seandainya saya mau menggunakan Alpameta itu akan membantu penyembuhan sel saya. Iya, amin. Senang banget ya Oke. dengernya. Luar biasa ya, dahsyat ya. Iya. Terus kemudian, gimana bro? Sampai tidak bisa berkata-kata saya dengar dari tadi. Iya, saya dari tadi merinding loh waktu Mbak Opi nangis, istilahnya terharu juga saya sampai seperti saya nggak bisa komentar apa-apa karena nggak bisa terbayang gitu loh apa yang dialami Mbak Opi. Jadi tadi gini Mbak, jadi setelah itu kan Mbak Opi menjalani kemo ya. Apa prosesnya kemo itu bagaimana Mbak Opi? Yang waktu kemo pertama, oh ini ada slide-nya. Ini Mbak Opi ini ya, oh Mbak Opi ini sampai sudah. efek Itu kemo yang ya, akhir sampai itu ya. Efek kemo ya. Itu efek kemo yang rambutnya nggak ada itu. Nggak ada. Ini kemo yang keberapa Mbak Opi? Itu sebenarnya bukan kemo ya, itu saat pengangkatan rahim itu. Oh, pengangkatan rahim itu sudah dikatakan bersih. Oh gitu ya. Jadi gini, saya mau tanya, di proses kemo tadi kan Mbak Opi kan mau dilakukan kemo ya, dan sebelumnya juga sudah konsul untuk Mbak Opi kepengen pakai Alpameta sama Alphaspin untuk mendampingi Mbak Opi di waktu proses kemo. Nah, setelah proses kemo itu Mbak Opi mengalami seperti apa gitu? Kondisinya Mbak Opi seperti apa? Mbak Mike, bolehlah saya mengulang dulu yang tadi kan kenapa saya harus sampai yakin bahwa dengan Alpameta iya, dan boleh, silakan. ya. Boleh ya saya ngomong boleh, lagi ya. Boleh, karena silakan. ini harus menjadi inspirasi ibu-ibu gitu kan, para wanita setuju banget, gitu kan. Setuju banget, saya setuju banget. Silakan Mbak. Mohon maaf saya balik lagi nih. Kenapa boleh, saya bisa yakin ya? Monggo. Karena ini meyakinkan saya betul-betul jadi yakin menggunakan produk ini gitu kan. Jadi saat Mbak Putri itu datang, itu jam 2 siang ya Mbak Putri datang, baru dia cuap gitu kan. Terus kemudian saya diminumin, jam 3 saya diminumin Alpameta sama Mbak Putri. 1 sendok ya sama Alpameta diminumkan sama Itu sebelum ya? Sebelum kemo ya Mbak ya? Sebelum saya scan malahan. Saya belum scan itu. Saya belum scan itu. Jadi itu setelah saya tahu saya kanker tuh masuk ke hati, kan saya baca-baca literatur, kemudian Mbak Putri datang kan. Nah, itu hari Kamis deh kayaknya, kalau nggak salah tuh hari Kamis Mbak Putri datang itu, kemudian saya minumin sama Mbak Putri Alpametanya, itu jam 3 sore. Jam 3 sore saya minumin sama Alpameta, kemudian saya dipinjamkan senter ya, karena waktu itu kan namanya beli itu kan nggak mungkin langsung ada ya, jadi saya dipinjamkan Alphaspin sama senter, sama saya memakai pembalutnya Mbak. Pembalut ya, ada foto. Iya. Dibantu pembalut juga ya. Ya, jadi saat itu karena kata Mbak Putri, Mbak Opi coba pakai pembalutnya, tapi 4 jam sekali dibuka ya, diganti gitu kan. Nah, jadi saya waktu itu habis Mbak Putri pulang, saya pakai pembalutnya. Sebenarnya saya nggak ada haid saya itu. Nah, saya nggak ada haid. Jadi saat Mbak Putri pulang, saya pasang pembalutnya, kemudian saya tetap. Apa namanya pembalutnya Mbak? Pembalutnya namanya apa? Angle Secret ya. Angle Secret. Kenapa harus pakai itu Mbak? Dari Mbak Putri menyarankan itu, alasannya apa? Agar ya itu setelah Mbak Putri blak ngomong gitu kan, nanti dia akan menarik penyakit yang ada di dalam tubuh gitu, di dalam rahim itu akan tertarik gitu kan ceritanya. Mungkin mendetoks ya. Mendetoks ya. Membantu detoks ya. Iya, pokoknya ya. Jadi habis itu saya pasang ya. Saya pasang. Terus perut saya juga dipasang senter. Senternya di mana lagi saya ininya? Saya pasang senter di perut ya. Nah, itu jam 6 sore itu kayaknya saya keluar haid. Dan itu kayaknya seret gitu kan. Kayaknya banyak. Tapi belum waktunya haid gitu ya. Keluar haid tapi belum waktunya haid gitu. Saya nggak ada haid, sudah. Jadi belum waktunya haid. Maksudnya kan ya memang belum waktunya haid gitu kan. Habis itu saya keluar, kok kayaknya ada ini gitu ya, ada keluar darah banyak gitu kan. Jadi habis itu tapi saya cuek aja gitu kan, karena pakai pembalut kan, nggak akan itu. Jadi habis itu jam 8:30 saya mau tidur, baru saya mau ganti. Saya dari kamar mandi lari menunjukkan
menunjukkan ada yang aneh gitu kan di dalam pembalut itu kan. Apa itu, Mbak? Saya lari datangin anak-anak, nah ini apa gitu ya. Apa Bun? Ini nah, cuman sayang saya nggak kepikiran untuk memoto atau merekam gitu ya. Cuman saya tanyain anak-anak sini, nak semua anak saya kan. Nah, anak-anak saya sudah gadis-gadis ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan ini Nana di dalam softtek Bunda ini bilang Bunda tuh ada apa ini gitu kan. Ternyata itu kayak kalau seandainya itu darah, kalau kita picik itu pasti pecah gitu kan. Kayak Ini jaringan gitu ya. Iya, ini kayak daging, kayak jaringan. Saya picik ke sebelah, nah dia ngikutin. Saya picik sini udah ngikutin. Jadi ya Allah, mudah-mudahan gitu. Saya masih berharap ya mudah-mudahan inilah penyakitnya gitu kan. Inilah penyakitnya yang keluar gitu kan. Jadi ya Allah, saya yakinkan bahwa saya akan menggunakan Alpameta ini, Alpaspin ini gitu kan. Karena saya diberikan keyakinan karena memang betul ini nih saya saksi sendiri yang menggunakan gitu kan, betapa apa ya, ada cepatnya reaksi sampai keluar gitu kan, mengambil akhirnya di situ saya yakin saya jadi 100% saya akan menggunakan Alpameta itu produk ini ya, media-media ini ya. Yang disarankan sama Mbak Putri ya, pokoknya Mbak Opi itu ceritanya follow aja apa yang disarani Mbak Putri ya waktu itu ya. Iya. Dari konsumsi konsumsi Alpameta, pakai Alphaspin sama Angel Secret gitu ya. Iya. Oke. Iya. Selanjutnya Mbak, ini tadi yang saya tanyain tadi Mbak kan waktu itu kan itu sebelum kemo. Nah setelah kemo itu. Oh yes. Kemo pertama bagaimana Mbak prosesnya? Iya, karena kemo pertama kan karena waktu itu belum datang Alpaspin ya, karena Mbak lagi pada pemesanan, Mbak Putri lagi pesan. Kemudian saya kemo pertama itu hari pertama saya tidak mengalami apa-apa, tapi pas hari kedua itu setelah kemo tuh saya tidak bisa apa-apa. Saya makan tidak bisa, minum tidak bisa, ngomong tidak bisa, badan pun tidak bisa saya gerakkan. Bahkan jari-jari saya tidak bisa dibergerakkan. Saya suruh anak saya tuh tanya Mbak Putri di mana gitu, Mbak Putri di mana? Tolong saya kasihkan kuantum secepatnya gitu kan. Untung saat itu Mbak Putri memang sudah ada gitu, nah sudah datang barangnya. Jadi Mbak Putri ada di dalam perjalanan. Saya nunggu Mbak Putri, betul-betul saya lemes gitu kan, nggak bisa apa. Bahkan saya waktu saat Mbak Putri datang itu saya antara sadar dan tidak gitu kan. Kemudian habis Mbak Putri datang, Mbak Putri pasang kuantum di keliling itu. Nah, habis itu Mbak Putri bawa saya cerita. Saya tidak sadar kalau saya itu bisa ngomong. Perlahan saya bisa ngomong, saya perlahan bisa menggerakkan tangan saya. Bahkan saya bilang Mbak Putri, saya mau ke kamar mandi ya, saya mau pipis gitu kan. Dan Mbak Putri pun ya merasa kagum gitu kan, kok bisanya dari saya tadinya tidak bisa apa-apa gitu. Ternyata setelah dipasang kuantum saya bisa bangun. Kemudian saya ke kamar mandi, habis itu saya balik lagi ke kamar bercerita lagi sama Mbak Putri karena bilang Mbak Putri, Mbak Opi di sini aja, nggak usah kemana-mana gitu kan. Jadi baru saya disadar, Mbak Opi gimana rasanya bilang itu. Baru saya sadar, ya Allah Mbak Putri, saya sudah bisa ngomong ya. Saya sudah bisa gerak ya, saya bilang gitu. Iya. Padahal sebelumnya lemes ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya Mbak Opi ya. Habis itu saya dipasangin ini sama Mbak Putri. Karena kan karena yang kita beli kan belum ada kalungnya tuh. Jadi saya pasangin sama Mbak Putri. Jadi habis itu saya mengalami memang dari kemo pertama itu kan saya ada konsul juga sama Dokter Sugeng ya. Sama Dokter Sugeng. Jadi yang mendampingin Mbak Opi ya. Mendampingin Mbak Opi selama proses itu juga ya. Kemo ya. Jadi saya tahu bahwa pakai ini 4 jam sekali juga, kemudian pakai pemasangan Alpaspin juga dikasih tahu sama Dokter Sugeng, kemudian konsumsi Alpameta itu 4 jam sekali, itu 2 sendok. Saya minum 2 sendok. Dan saat itu saya kemo efek kemonya itu berakhir 3 hari. 3 hari dan saya habis itu 3 hari saya istirahat di rumah, saya bisa kerja. Tetapi
yaitu detox dari alpha meta, ternyata saya baru 2 minggu saya dapat detox alpha meta. Saya ada mual, muntah lagi di situ. Saya ya diibaratkan tuh kayak mah akut. Saya sakitnya, tapi bilang Mbak Putri gimana saya teruskan Mbak, teruskan gitu kan. Saya nggak bisa lagi, saya nggak sanggup nih, saya sakit. Nggak apa-apa, itu berarti detox dari tubuhnya Mbak Opi, mengeluarkan racunnya gitu. Teruskan sampai akhirnya alhamdulillah karena yakin ya. Jadi saya tidak ada yang namanya minum alpha meta berhenti. Saya terus minum alpha meta. Saya terus sempat menyerah ya kalau nggak salah saya dengar dari cerita Mbak saya sakit Putri. gitu kan. Saya sakit gitu Mbak Putri. Nggak apa-apa, minum aja itu detox bilangnya tuh. Saya nggak tahan, tapi bilang habis itu ya minum terus. Ya akhirnya ya gitu. Akhirnya saya minum terus ya. Dan habis itu saya bisa kerja. Mbak Opi, tadi kan Mbak Opi cerita ya bro ya, ada dokter yang jadi mendampingi Mbak Opi selama proses itu kan Mbak Putri ya, Mbak Putri dan Dokter Sugeng. Nah kebetulan di sini ada Dokter Sugeng. Nah di sini ada Dokter Sugeng ya, kayaknya kita bisa undang sekalian ya untuk ngobrol di sini. Oke, kita undang. Kita undang nah, nih. Dokter Sugeng ini mungkin kita Dokter Sugeng ini salah satu dokter yang sangat pengalaman, banyak banget mendampingi bahkan menangani pasien-pasien kanker ya. Iya. Nah itu luar biasa beliau. Spesialis dokter bedah sebetulnya, tapi kebetulan beliau banyak juga mendampingi pasien yang sakit kanker dan terpulihkan ya bro ya. Termasuk terpulihkan banget dan mendampingi Mbak Opi juga. Iya, mendampingi Mbak Opi juga. Tanpa panjang lebar, kita harusnya memang undang Dokter Sugeng biar membantu menjelaskan kenapa prosesnya Mbak Opi ini begitu luar biasa, cepat pemulihannya kan. Iya, oke. Tanpa panjang lebar ya, kita langsung Dokter undang aja Dokter Sugeng. Halo, malam dok. Malam semuanya. Iya malam dok. Ya, malam ya. Saya mau refresh dulu sebentar ya. Saya dapat info nih dari teman-teman dokter kandungan ya. Saya sempat bertanya ya, konsultasi begitu. Mengenai kasusnya endometrium itu gimana sih? Kita harus tahu dulu ya, kalau masih gadis itu kalau haidnya tidak teratur ya, bisa maju, bisa mundur, itu harus hati-hati. Ya, itu salah satu gejala ya. Terus kemudian kadang sebagai dokter akan melakukan pemeriksaan ya untuk melihat ovariumnya itu bagaimana. Nah, kalau ovariumnya ada anovulasi, jadi ada bentol-bentol kecil, itu resiko untuk kanker endometrium lebih besar. Jadi gejala seperti itu. Terus kalau gejala awal ya dari kanker endometrium itu dia haidnya yang mengalami perubahan, ya. Baik dia banyak, terus bisa lama, terus bisa istilahnya sering haid begitu ya. Jadi sebulan ini biasanya 1 kali, ini bisa lebih sering, ya. Jadi gangguan pola haid dan jumlahnya juga ada gangguan seperti itu. Nah, itu gejala-gejalanya. Kalau Mbak Opi ini, ya saya nggak tahu, mungkin di flashback lagi ya, lihat gimana sih seperti itu ya. Iya, tanpa gejala loh dok, tadi diceritain dok awal sama mungkin Mbak Opi masih itu. Waktu gadisnya dulu mungkin haidnya tidak teratur. Saya haid gadis teratur di situ. Cuman saya ya tapi nggak tahu ya. Saya ada PAM ya, ada tumor payudara. Beda ya. Mungkin ada kebiasaan dari Mbak Opi kali ya dok, yang mungkin mendukung untuk terkena kanker itu kali ya. Sehari-hari kayaknya biasanya. Kebiasaan ya, karena itu yang kita tahu ya, HP, terus alat-alat listrik kita ada radiasi ya dok. Yang radiasi. Nah, itu yang dipakai ya. Mungkin dari slide yang tadi sudah diketahui ya, yang tadi Dr. Magda tadi ya, yang awal tadi bahwa radiasi dari HP, terus bisa juga dari pembalut ya dok. Kalau pembalut ya. Pembalut juga bisa. Kalau pembalut besar ya, karena apa? Dia ada dioksin di situ. Nah, kalau searching di internet semuanya akan cari ketemu zat dioksin itu apa? Itu akan ketemu bahwa dia menyebab zat karsinogenik. Jadi masyarakat juga harus tahu ya
bahaya apa yang dipakai juga. Dan kemudian untuk Mbak Opi ini saya cukup salut ya. Dia istilahnya kebanyakan orang-orang kanker itu yang saya hadapi mereka menyangkal, tidak mengakui, melarikan diri, denial dan lain-lain seperti itu. Ya, menolak lah ya, Dok. Iya, tapi Mbak Opi ini menghadapi. Iya, saya salut banget, betul. Menerima dengan teguh sehingga terus dari keluarga juga mendukung. Ini salah satu modal juga ya yang memberikan semangat. Jadi imunitasnya juga meningkat seperti itu. Dan kemudian Mbak Opi mencari solusinya apa? Ya. Memang apa yang tadi dijelaskan Mbak Opi, apa yang dikonsumsi dan lain-lainnya itu saya gunakan jauh-jauh sebelumnya. Jadi flashback ya, saya mulai mandiri ya di 2008 itu ya, sudah melakukan operasi mandiri, jadi istilahnya lepas dari institusi ya, jadi di rumah sakit sendiri, itu melakukan operasi kanker. Terus sampai saya lakukan kemoterapi. Nah, kalau udah seperti kanker payudara ya, kalau sudah metastase ke hati, itu kemana itu udah cukup sulit sekali untuk mengangkatnya. Tapi ini Mbak Opi cukup sudah stadium 4 dia berhasil melewati dengan bagus. Metastasenya juga ke liver sama ginjal ya, Dok? Iya, seperti itu ya. Jadi kan seperti itu. Nah, makanya dokter melanjutkan akan kemoterapi dulu. Jadi ini adjuvan ya namanya ya. Kemoterapi supaya pada waktu masuk surgical operasi itu betul-betul bisa terangkat radikal ya, terangkat semuanya seperti itu. Akhirnya Mbak Opi melewatinya dan kita harus tahu ya, dia mengkonsumsi apa? Alpha Meta. Kalau Alpha Meta isinya apa? Dia ada alpha polisakarida. Alpha polisakarida gunanya apa? Dia gunanya satu ya, menghambat pembentukan aliran darah pada kanker. Yaitu PEGF ya, nama kerennya ya. Kemudian juga dia memberikan makan pada sel yang sehat. Ya, waktu kemo yang Mbak Opi rasakan itu badannya seger, masih kuat gitu ya, karena sel sehatnya diberi makan. Nah, sel kankernya tidak diberi makan, karena waktu kemo itu sel-sel muda yang diserang semuanya. Makanya di sini Mbak Opi juga tidak mengalami kekurangan darah ya, tidak sampai transfusi kan? Nah, bagus seperti itu. Stadium 4 tuh ya, stadium 4 ya. Iya, stadium 4 ya. Nah, kalau saya ngalami sendiri, saya cukup ya menantang sekali. Kalau biasanya kemo 1-2 lewat, kemo ketiga sudah nyerah biasanya. Iya, karena efek dari kemonya luar biasa deh, Dok. Seperti itu. Nah, terus kemudian Mbak Opi juga pakai kuantum ya. Itu pernah juga saya cobakan juga ya. Memang kayak kuantum dan terapi yang lainnya ada bedanya. Jadi pasiennya rasanya memberikan efek ya, dapat energi kuantumnya, kemudian dapat efek anti nyeri. Ya. Jadi mengurangi sakitnya ya, Dok ya, sakit-sakit kemo kanker itu berkurang banyak ya, Dok ya. Iya, berkurang banyak sekali dengan kuantum itu. Terus kemudian dia juga mempunyai efek antiinflamasi, baik alpha meta maupun kuantum itu. Makanya pemulihannya lebih cepat jadinya ya. Iya, seperti itu. Mbak Opi itu ini sekarang Mbak Opi kan sudah ini ya, alhamdulillah sudah sehat ya. Mbak Opi dinyatakan sembuh itu prosesnya dari awal sampai ini itu berapa lama Mbak Opi dengan pendampingan dokter Sugeng dan Mbak Putri ya kemarin dengan kemoterapi sama dibarengin dengan konsumsi Alpha Meta dan Quantum serta Angel Secret. Itu berapa bulan? Kan ya semua juga tidak ada yang, apalagi saat tidak ada yang instan ya, apalagi saya dalam kondisi stadium 4B, kemudian sudah nyebar di hati sama di ginjal, itu dokter bilang jangan sedih ya, dokter bilang itu saya diponis 18% untuk hidup. Saya 18%. 18% sisa ini ya. 8% saya itu. Tapi dokter kaget saat selesai kemo ketiga, di hati saya sudah tidak ada. Wow, luar biasa loh. Iya. Ada slide saya tuh, status saya di WA kayaknya. Jadi nih ya, saya bilang dokter itu ini adalah kehendak Allah ya. Jadi cancer di hati saya sudah tidak ada.
tinggal 1,8 cm dan itu sudah bilang dokter ini sudah dianggap bersih Bu. Itu. Ini kemo yang ketiga ya. Ya. Jadi dokter tuh kayaknya nggak percaya bahwa saya itu secepat itu bilang dokter ya. Jadi dokter bilang gini, saya selama menjadi dokter 6 tahun bilang itu baru kali ini saya mendapatkan pasien yang begitu cepat reaksinya. Jadi bilang nanti tubuh ibu tuh bagus betul, tubuhnya tuh reaksinya tubuh tuh positif betul bilang dokter. Ya. Luar biasa loh Mbak, karena pasien lain ya menurut ini ya Dok ya, kembali lagi itu sebetulnya kalau pasien itu kan prosesnya tuh lama banget, apalagi kanker gitu. Jadi dinyatakan kankernya itu stadium 4 dan dokter sudah mau vonis itu untuk potensial hidup tuh 18% aja ya Mbak Opi ya. Nah, dan setelah prosesnya ini tadi kemo dan itu pun belum selesai, tapi masih didampingin dengan Avameta dan sudah ada hasil dinyatakan sembuh ya Mbak. Saya itu cepet banget loh menurut saya tuh. Luar biasa baru dikatakan saya bersih sama sekali itu kemo keempat. Kemo keempat ya? Iya, kemo keempat diperiksa sama dokter tuh yaitu saya bersih bilang dokter tuh alhamdulillah bisa secepat ini. Dia dokter tanya minum apa sih bilang dokter. Kok ibu itu setiap habis kemo tuh nggak ada kelihatan sakit gitu ya, malahan badannya bergemuk gitu kan, karena saya kan memang kok tambah sehat gitu kan, tambah ceria bilang itu. Tidak seperti pasien-pasien yang Bapak lihat tuh di belakang bilang tadi. Bapak di depan tadi lihatlah bilang ke suami saya, pasien-pasiennya gimana? Layu kan bilangnya tuh. Kok ibu enggak gitu kan? Apa sih Bapak ngasih apa sih sama ibu bilang gitu kan? Dikasih apa sih bilang itu. Baru saya bilang, Dok saya kan pernah ngomong sama dokter bahwa saya mau minum Avameta dan dokter boleh kan? Bilang dokter, oh bagus banget ya itu bilang dokternya sampai begitu. Coba Bu kalau begitu tolong dong pasien-pasien saya saranin bilang gitu. Itu sempat dokter bilang begitu. Harus diketemukan sama dokter Sugeng nih. Nah, akhirnya Mbak Opi jadi dokter Opi nanti. Sama satu lagi sama dokter Putri. Kan tadi kan yang teman-teman itu kan Mbak Tiwi ya. Mbak Tiwi, terus habis itu bertemu sama Mbak Putri, habis itu Mbak Putri yang mendampingi sama dokter Sugeng sampai akhirnya Mbak Opi itu bisa melewati masa-masa yang luar biasa kemo ya tadi ya. Meskipun dengan kemo tetapi dampak dari kemo karena Mbak Opi dibarengin dengan tadi yang Mbak Opi sampaikan dan dokter sampaikan tuh tadi dengan Avameta, Alphaspin dan Angel Secret ya, luar biasa. Saya senang banget. Saya benar-benar sampai nggak speechless loh dengar sharing Mbak Opi, dan sharing ini luar biasa. Harus harus banyak ditonton nih. Jadi orang di luar sana kita minta lagi teman-teman ini. Untuk like, komen, dan share lagi. Biar semuanya pada tahu kan. Biar bisa membantu banyak orang di luar sana. Tapi memang dahsyat banget ini ya. Nah, kebetulan Dokter Sugeng di sini kan. Tadi kita bisa buka mungkin beberapa pertanyaan sesi tanya jawab kayak ya buat teman-teman yang mau tanya-tanya sama Dokter Sugeng di sini bisa gitu loh. Karena beliau yang mendampingin Mbak Opi ya, Mbak Opi sampai kankernya itu benar-benar itu sampai hilang. Bisa melewati kondisi kanker ini betul. kan. Oke. Mungkin waktunya sudah mau ini ada pertanyaan. Waktunya sudah mau habis ya. Waktunya sudah habis kayaknya. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Tadi sudah sempat ada trouble juga sih ya. Gini, sebelum ditutup ini apa yang ini saya mungkin Dokter Sugeng dulu kali ya. Dokter Sugeng ada mungkin ada yang mau disampaikan untuk untuk pasien-pasien tips buat orang-orang di rumah, saran-saran bagaimana yang menonton acara ini, Dok. Ya. Yang pertama, kita harus menghindari ya zat yang mengandung dioksin. Ya, itu kebanyakan dipakai sebagai pemutih kertas. Itu yang kebanyakan digunakan untuk pembalut ya. Sehingga harus kita hindari. Kalau kita memang ada predileksi penderita kanker, itu merangsang sekali. Terus kemudian kalau kita memang ada menghadapi tantangan kanker, kita harus mempersiapkan kondisi fisik ya supaya menghadapi satu operasi atau kebalik kemo, radiasi dan lain-lainnya, itu fisik harus diperbaiki dengan nutrisi yang tepat ya, nutrisi yang
memberikan makan buat sel yang sehat, tetapi nutrisi tersebut juga membuat sel kankernya itu jadi puasa atau lapar. Ini Yang mati disarankan, ya seperti yang tadi Mbak Opi tunjukkan. Terus kemudian kita harus pakai energi kuantum ya untuk menghindari radiasi yang ada di sekeliling kita. Yaitu contohnya radiasi HP dan lain-lainnya itu harus kita hindari. Sekecil apapun, kalau kondisi fisik yang menghadapi kemo dan lain-lainnya, itu akan menurunkan fisiknya. Sehingga pakailah apa yang disarankan tadi Mbak Opi tadi ya, pakai kuantum, ya seperti kuantum itu. Dan ya, meta. Itu saya amati, saya juga membedakan antara pasien yang saya beri dan yang tidak itu beda sekali jauh. Jauh ya dok perbedaannya jauh ya? Perbedaan. Karena saya juga menerapi juga dari diagnostik, operasi sampai kemo pada kanker baik payudara atau kanker kolon juga usus, terus kelenjar getah bening yang pernah saya lakukan seperti itu. Beda sekali jauhnya. Makanya sharing dari Mbak Opi itu cukup mengena sekali dari live-nya itu. Dan banyak yang harus ini ya bagikan set ini ya, informasi ini ke luar sana ya dok ya. Ya, saya bersyukur sekali lihat dia seger sekali seperti ini. Iya, saya juga senang dok lihat ini. Nah dari Dokter Sugeng terima kasih tip-tipsnya. Nah sekarang saya pengen ke Mbak Opi lagi. Mbak Opi kan sudah melewati perjalanan yang luar biasa ya, dari yang benar-benar tidak ada gejala lagi yang spesial gitu, tiba-tiba ada seperti itu dan tapi meskipun dapat kabar istilahnya apa ya, didiagnosa kanker stafik yang paling parah lah kasarnya, paling kalau saya bilang benar-benar yang paling ganas ya kan dokternya waktu itu, tapi responnya Mbak Opi itu benar-benar luar biasa dan supportnya keluarga juga luar biasa, dan Mbak Opi caranya tuh positif banget gitu loh. Saya boleh nggak minta ini Mbak, mungkin ada sesuatu dari Mbak Opi sendiri, kan di luar sana banyak ya Mbak, kanker sekarang di luar sana tuh kan banyak banget gitu loh, ya kan? Tapi kan tidak semua seperti Mbak Opi. Mungkin Mbak Opi ada yang sesuatu yang mau disampaikan untuk para survivor kanker di luar sana yang saat ini masih berjuang gitu loh. Boleh nggak Mbak? Saya boleh titip pesan ya. Ya, wajib Mbak titip pesan. Ya, untuk para wanita, karena wanita itu cenderung memang semua punya sel kanker ya, cuman aktif dan tidaknya. Jadi saya sarankan untuk wanita menjaga MISP-nya ya, makanya tuh organ vitalnya perempuan, karena mau bagaimanapun juga kita jangan ngelihat pengen cantik gitu kan, cantik di atas tapi di bawah tidak diberikan sesuatu yang padahal itu memang penting banget gitu kan, aset kita ya Mbak. Iya. Jadi saya sarankan untuk para wanita semua untuk menggantikan pembalutnya yang pertama ya, untuk menggantikan pembalut, karena halnya kayaknya seperti sepele gitu kan, tapi itu betul-betul saya rasakan gitu. Bahkan saya sekarang anak-anak saya pun tidak boleh menggunakan pembalut lain, tetapi pembalut yang sama dengan saya. Kemudian Angel Secret itu ya Mbak ya? Iya, Angel Secret ini ya. Anak-anak saya juga pakai ini semua. Jadi saya menyarankan pada para wanita, saya ini bukan iklan ya, tapi ini memang kenyataan gitu ya. Kalau para wanita, kalau sayang dengan diri sendiri, ganti aja pembalutnya. Saya juga pernah merasakan menggunakan yang rasa mint gitu ya, yang merasa enak, ternyata itu tidak aman gitu kan. Jadi yang aman aja yang dipakai. Kemudian para yang sakit kanker, harus semangat, harus positif, pokoknya positif, pikiran positif, jangan tertutup. Yang satu itu Mbak Mike, kalau kita sakit, kita tidak boleh diam. Karena kalau diam, dia akan ngegrogitin diri sendiri, kita akan sedih, justru memperparah kita akan terlalu larut, kemudian kita stres, maka malahan dia yang akan memberi makan sel kankernya, maka akan membesar. Jadi semangat, tidak boleh tertutup. Justru dengan kita terbuka, teman-teman tahu, semua tahu, maka mereka mendoakan kita. Jadi dengan kita minta kita share gitu kan,
kita minta doakan, malahan teman-teman semua mendoakan, dan doa itu adalah doa yang paling baik untuk kita yang sakit gitu ya. Insya Allah Allah akan kabulkan jika seandainya 40 aja orang yang mendoakan kita, maka kesembuhan ada, yakin aja kesembuhan ada pada kita. Jadi jangan pernah kalau sakit itu jangan pernah diam. Jangan diam. Pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Betul sekali. Pokoknya semangat dan positif itu aja. Jadi dalam pikiran saya harus positif, saya harus sembuh. Iya, dan juga tetap kita harus minta pertolongan sama yang di atas, karena yang di atas adalah yang memiliki kita dan dia yang berkehendak, maka jadilah gitu kan. Ya, jadi, amin. Iya. Wow, luar biasa. Sebetulnya luar masih biasa. pengen ini lagi ya, ngobrol lebih panjang lagi karena ini sesi yang menarik banget gitu ya, yang Mbak Opi ya. Sebenarnya masih penasaran banget, pengen menggali lagi gitu loh proses perjalanan Mbak Opi. Tapi mengingat waktu ya, Bro ya. Waktu sudah membatasi, jadi kita nggak bisa berpanjang. Tapi nanti kita akan ketemu lagi di suatu waktu lagi yang Mungkin next tepat kita lanjut lagi ya, lebih iniin lagi. Dan kita nanti akan undang, jadi Dokter Sugeng juga sama Mbak Putri ya waktu itu yang mendampingin beliau. Jadi kita bisa mungkin cari waktu untuk sesi berikutnya ya. Iya. Nanti ini sebelum kita berpisah Mbak, sebenarnya kan sharing dari Mbak Opi ini kan luar biasa banget. Nah, banyak pasti teman-teman yang bertanya-tanya nih, baik yang survival, baik yang sehat, ataupun siapa di luar sana kan, bagaimana sih kalau saya pengen mendapatkan produk yang tadi dipakai itu, seperti alpha metanya, alpha spin-nya, bahkan pembalut angel secret-nya itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran, yang pengen tahu lebih jelas, nanti bisa tanya kepada teman-teman yang tadi membagikan linknya ini, mengundang ke acara ini. Pasti mereka akan sharingkan bagaimana cara mendapatkan produk ini. Karena sharing-sharing ini akan sangat membantu mereka semua yang di luar sana. Ya, amin. Siap. Oke. Ya, wow, gitu. karena waktu ya, kita harus segera Satu lagi Mbak. Apalagi itu? Kasih satu kesimpulan nih. Oh jadi biar betul, kesimpulan. Mereka di sana yang nonton kan dapat kesimpulannya itu maksimum banget gitu loh. Ya, betul. Mungkin sambil berbagi ya. Kalau saya tadi ngelihatnya beberapa hal. Pertama yang saya lihat mindset yang positif dan mindset yang benar ini luar biasa dari Mbak Opi. Setuju ya Mbak ya? Ya, karena itu membantu untuk proses pemulihan juga ya. Betul, itu sangat 50% diri kita udah fight-nya di situ gitu loh. Betul. Nah, kemudian juga saya ngelihat juga Mbak Opi juga menerima diri itu apa adanya gitu kan luar biasa. Banyak orang kan nggak mau nerima diri, kadang cuma pasrah, menolak gitu, mengurung diri, akhirnya tambah drop. Tapi beda. Saya lihat Mbak Opi kena begini, waktu untuk ini cuma sebentar saja, nangis-nangis, habis itu dia mulai bangkit lagi, cari solusi. Nah, yang ini kan cari solusinya bener gitu loh. Banyak jadi orang ada masalah tapi langsung cari solusi, bukan mikirkan masalahnya aja. Benar. Jadi itu yang sangat membantu banget. Juga yang kita lihat lagi, kebanyakan di luar sana kan begitu dapat kasus seperti kanker kayak gini kan, ketakutan luar biasa tuh. Sudah mulai pikirannya ke yang negatif-negatif. Jangan-jangan aku kena mistake. Jangan-jangan aku kena gini, santet. Pergi cari yang begitu-begitu deh untuk pengobatannya. Tapi Mbak Opi kan beda. Malah positif banget loh dia positifnya tuh. Ke medis gitu loh. Karena memang ini penyakit medis kan. Nah, itu sangat menolong banget. Juga saya lihat semangatnya ini karena dukungan keluarga. Lingkungan, teman-temannya, banyak yang mendoakan. Alhasil ya pemulihannya lebih cepat gitu loh. 1,5 bulan kalau nggak salah tadi itu saya dapat bocoran dari Mbak Putri itu kalau nggak salah. Iya, cepat banget. Jadi bagi kita yang mencari, sebenarnya kita menemukan kan. Berarti pucuk dicinta, ulam pun tiba. Jadi Tuhan ini sebenarnya buka jalan gitu loh. Bagi mereka yang mau berusaha kan. Bagi mereka yang mau berusaha, bagi mereka yang mau berjuang. So, jadi yang di luar sana, yang masih berjuang ini untuk pemulihan, tetap semangat seperti yang dilakukan Mbak Opi tadi, positif ya. Habis itu tetap berdoa. Betul. Harus nurut juga. Iya, follow ya. Nurut 100%. Jadi yang dipesankan dokter seperti apa, turut juga. Nah, yang mempercepat lagi, ada satu lagi yang signifikan. Apa jadi kondisi sel tubuh ini pada saat kena kemo atau sel kanker ini kan drop kan, dikasih nutrisi yang tepat buat makanan selnya. Sehingga pemulihannya cepat tadi itu.
Ya, Jadi nutrisi karena yang baik dan benar. betul. Karena Ya kalau kan? kalau kemo itu kan yang dibunuh sebetulnya tujuannya kanker, tetapi sel kankernya, tetapi kan karena namanya kemo itu kan tidak bisa memilih, gitu loh. Nah, dengan terapi yang dijalani sama Mbak Opi benar-benar luar biasa. Jadi bisa apa namanya? Bisa membantu Mbak Opi untuk tetap istilahnya minimalis efek dari kemo itu dan membantu Mbak Opi pulih dengan sangat luar biasa. Nah, jadi informasi ini efeknya itu cepat ya. betul, informasi ini bagus banget. Silakan, Oke. silakan. Ya, saking ininya ya, saking masih semangatnya masih kepengen ngobrol lagi, tapi dari tadi ini ingat waktu, aduh. Jadi kita ini lagi ya, tapi tetap kita harus ingatkan lagi, Bro. Jadi kisahnya dari Mbak Opi ini benar-benar luar biasa dan benar-benar spesial karena dari yang nggak ada gejala-gejala yang benar ini tiba-tiba seperti itu langsung tiba-tiba. Jadi wajib di-sharingkan ke teman-teman di luar sana, wanita-wanita di sana yang masih berjuang, wajib lihat acara ini. Teman-teman bantu share dan like ya informasi ini agar dari informasi bisa ini menyebar luas kemana-mana. Bisa membantu banyak orang. Oke, terima kasih Dokter Sugeng, terima kasih Dr. Sugeng, sharingnya luar biasa. Ya, luar biasa. Terus ketemu lagi ya, kita bisa lanjut lagi mungkin Pak untuk lebih ngobrol lebih lanjut lagi. Oke, semoga malam ini informasinya bisa diini banyak orang ya, bermanfaat banyak orang, jadi berkah ya Bro ya. Apa nih Bro yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup nih? Pokoknya jaga kesehatan, karena kesehatan itu tidak ternilai harganya. Jangan jadi kita menunggu sedia sakit payung dulu sebelum ya. hujan. Betul, jangan menunggu sakit, baru cari obatnya apa sih, solusinya apa. Tapi sebelum sakit, kita harus tetap menjaga. Dengan nutrisi yang bagus, pola hidup yang bagus, lifestyle yang bagus, lingkungan yang bagus ya tentunya ya. Seperti itu ya. Setuju banget, Mbak. Sekali lagi terima kasih Mbak Opi, terima kasih Dokter Sugeng, dan terima kasih untuk semuanya yang menyaksikan acara live hari ini. See you ya acara selanjutnya. Yuk, thank you all. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.